Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah dengar kalimat paklobutrasol, yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dan harganya cukup mahal ya. Dan perlu teman-teman ketahui, ada senyawa sebagai pengganti paklobutrasol, yaitu rebung muda ya teman-teman. Caranya bisa diparut lalu bisa dikubur di sekitaran pokok tanaman, atau buat teman-teman yang lebih kreatif bisa terlebih dahulu dilakukan proses fermentasi ya, bisa dicampur dengan kulit-kulit buah tertentu, dan itu tanpa efek samping obat kimia ya. Buat teman-teman yang penasaran boleh dicoba ya, rebung muda segala jenis bambu ya, terutama bambu apus yang memang populasinya masih banyak di sekitaran kita. Oke teman-teman, di depan saya ada pohon black sapote ya, sudah cukup agak tinggi ya. Itu buah perdana, waktu tanam sekitar 1,5 meter, hasil dari sambung susu, dan sekarang sudah menunjukkan bunga ya. Hanya saja ini belum pecah bunganya, cukup lebat, buah perdana, dan diprediksi beberapa minggu ke depan akan mengalami kerontokan ya. Jadi tidak bisa bertahan full semua, karena memang karakter pada black sapote ataupun pada pohon buah lainnya ketika pembuahan perdana akan seperti itu ya teman-teman. Dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang black sapote ya. Yang pertama, varian. Ada 3 varian. Yang pertama, varian lokal, memiliki karakter buah agak panjang dan berbiji banyak ya. Lalu ada jumbo atau giant, dia memiliki karakter buah bulat, membesar ke samping ya, seperti itu. Bijinya kadang-kadang lebih jarang dan bijinya cenderung pipih besar ya, seperti itu. Dan yang ketiga ada varian mat giant atau non biji ya teman-teman, begitu katanya para sesepuh. Dan yang keempat adalah ada black sapote varian variegata, indikasinya daun belang, sampai pada buahnya pun dia mengalami belang sampai buahnya ya. Jadi antara agak kekuningan terus hitam, seperti itu. Di kebun sempit ini ada sekitar, bukan sekitar ya, memang lima pohon ya teman-teman. 2 diantaranya sudah pernah berbuah, dan itu yang saya perbanyak ya. Itu sudah lumayan tinggi. Waktu itu grounding 2 pohon, dan ini hasil graftingnya membonggol seperti ini. Perkenalkan juga, ini itik ayam tetangga. Dan begini teman-teman ya, di pasar buah memang belum beredar secara skala nasional, atau harga buah black sapote itu sendiri masih belum bisa ditentukan oleh pelaku bisnis, dari pembibit sampai pengebun ya. Untuk saya sendiri hanya sekedar mengkoleksi beberapa pohon ya, meskipun saya meyakinkan kepada teman-teman semua, saya adalah salah satu orang yang cukup mengenal karakter black sapote ya, dari pohon, buah, rasa, dan cara penanganan sampai penanamannya ya. Kategorinya untuk black sapote itu sendiri tidak terlalu sulit, artinya bukan salah satu pohon manja ketika ditanam. Tidak seperti kita merawat pohon durian
ataupun pohon abiu ataupun pohon mame sapote ya teman-teman. Artinya ketika ekspedisi tertentu, ketika misal kita mengirimkan bibit ke teman ataupun ada proses jual beli, sangat dimungkinkan pengurangan media ya. Selama pohon sehat, insya Allah berhari-hari akan aman ya. Yang penting yang perlu teman-teman pahami adalah kevalidan bibit ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman, black sapote. Oke, ada yang mengatakan rasa puding coklat tapi zong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan enak ataupun kurang enak, atau bahkan ini buah apa, tidak sesuai dengan harga dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan masalah yang serius ya, karena itu adalah reaksi dari isi kepala dan hasil dari imajinasi pemikiran teman-teman semuanya ya. Apalagi kadang-kadang ketika proses jual beli itu belum tentu apa yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Sementara masyarakat kita pada umumnya buah mahal itu, buah enak itu intinya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Manisnya dapat, kenyangnya dapat dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Makanya saya selalu menggarisbawahi, pahami apa yang kita tanam, pahami apa yang kita konsumsi ya. Karena ketika kita berharap tingkat kemanisan pada black sapote itu ketika pohon sudah dewasa, dia hanya mencapai kurang lebih 20 brix ya teman-teman, dan itu pun benar-benar pohon sehat dan sudah beberapa kali terjadi pembuahan ya teman-teman. Sementara kita atau teman-teman kita, sebagian daripada masyarakat kita itu mempunyai kebiasaan sesuatu yang pertama disebut dengan latah ya, ikut sesuatu yang viral. Artinya seperti ini teman-teman, kadang-kadang ya, kadang-kadang semisal seperti tahun kemarin harga black sapote itu masih kisaran di angka 100-an ya, dan cukup memang mahal menurut saya. Tetapi ketika kita beli dari sumber yang mohon maaf tidak bisa bertanggung jawab, kadang-kadang pembeli mendapatkan buah yang belum tua atau belum layak panen, dan hasilnya pemeraman bisa dilakukan berhari-hari, 1 minggu, bahkan ada yang tembus sampai 3 minggu, 1 bulan, dan hasilnya kecut, pahit, seperti itu ya. Buah black sapote pada dasarnya itu yang paling banyak adalah mengandung unsur karbohidrat ya, jika dibandingkan dengan unsur senyawa gula ya. Jadi teman-teman bisa berandai-andai bahwasanya untuk mengkonsumsi black sapote itu untuk mendapatkan fase manis yang cukup tinggi dibanding misal gula pasir, tebu atau jambu air, tentu tidak mungkin ya teman-teman. Dan kadang-kadang varietas itu berpengaruh besar kepada rasa ya. Artinya seperti ini teman-teman, antara buah black sapote lokal yang berbentuk agak lonjong panjang dengan jumbo berbiji itu tentu mengalami perbedaan rasa ya. Dan saya sudah berhasil atau mereview beberapa kali, bahkan dari titik
tertentu dari DPL yang berbeda, semisal dari dataran rendah dan dataran menengah, rasanya dia akan mengalami pergeseran meskipun sama-sama dari varietas yang sama. Seperti misal sama-sama jumbo berbiji, dia akan lebih manis di dataran yang lebih tinggi ya teman-teman. Dan ketika kita memetik buah belum waktunya panen yang diprediksi 10-11 bulan pada Black Sapote, itu tentunya pengaruhnya cukup besar ya teman-teman. Apalagi mohon maaf, dalam skala industri bisnis kadang-kadang ada orang-orang tertentu ya, pihak-pihak tertentu yang memang ingin membeli biji dengan skala banyak untuk perbanyakan, dan buah yang memang belum tua, saya mendapati beberapa kasus di komunitas itu ketika kita semai tentu tidak akan tumbuh dan busuk ya teman-teman. Tentunya itu adalah PR panjang, bagaimana apapun yang kita soundingkan bukan menjadi sesuatu yang disebut monke bisnis ya, atau bisnis yang hanya menguntungkan sebelah pihak, baik penjual ataupun pembeli, baik produsen ataupun kita sebagai masyarakat yang konsumtif ya teman-teman. Dan apalagi jujur kebutuhan buah ya itu cukup dibutuhkan untuk kesehatan generasi kita, anak-anak kita, atau kita sendiri juga orang tua kita sendiri ya teman-teman. Dengan kata lain, kita kembali ke sini ya teman-teman. Ini dia ya, bunganya masih unyu-unyu. Ada azan ya teman-teman, waktunya sholat asar. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kepotong dengan azan asar tadi. Selamat menjalankan sholat asar bagi teman-teman muslim, terutama di waktu Indonesia bagian barat ya. Lanjut.
Dan sampai di mana tadi ya? Mengenai perbedaan rasa ya teman-teman, Black Sapote itu sendiri ketika buah perdana dalam satu pohon ya, dengan buah kedua dan ketiga itu mengalami pergeseran rasa, baik tingkat kemanisan, baik tingkat kepulenan dan lain-lainnya ya. Kenapa? Karena sebuah pohon buah semakin dia dewasa, semakin kokoh, semakin banyak atau bisa menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanaman. Kan analoginya seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ini, ketika ada satu varian, yang satu kita tanam di lahan, yang satu kita tanam di pot pada Black Sapote ya, meskipun sama-sama satu jenis, dia menghasilkan rasa buah yang berbeda ya teman-teman. Terkecuali kita sebagai penanam benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh pohon tersebut sebagai nutrisi pengganti yang ada di dalam tabulan pot ya, sehingga rasanya benar-benar sesuai dengan karakter penjumlahan apa-apa yang menjadi nutrisi, entah itu manis, lemak dan lain sebagainya yang ada di dalam per 100 gram buah ya teman-teman. Jadi saya sangat menyayangkan ketika ada sebuah produk buah, misal Black Sapote, dibandingkan dengan buah durian enak mana gitu. Tentunya itu bukan perbandingan yang yang tidak masuk di akal, walaupun sama-sama buah ya. Ketika kita membandingkan, semisal Black Sapote tentunya harus dibandingkan dengan Black Sapote, artinya semisal dengan varian non biji versus lokal, rasanya menang mana, kan seperti itu ya. Artinya kalaupun mau membandingkan secara terbalik tentang dari konsekuensi atau efek samping, kebaikan ataupun keburukan pada sebuah buah, satu produk buah, boleh semisal kita memakan 1 kilo Black Sapote ya, kalau kita lapar, lalu kita diadu dengan semisal 1 kilo jambu biji atau jambu air, mana yang mendatangkan efek samping, baik itu keburukan ataupun kebaikan, kan seperti itu. Hanya saja itu bukan perbandingan yang relevan ya, bisa dipahami ya teman-teman. Dan apa-apa yang saya jelaskan di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses penjualan buah, penjualan bibit dan lain sebagainya ya teman-teman, karena ini semata-mata hanya dokumentasi koleksi pribadi ya. Dan saya kebetulan menyukai dari karakter pohon sampai rasa buahnya ya. Dan ketika buah puding coklat nggak enak kok mahal, nah artinya mindset kita harus dikelola dengan bijak ya teman-teman. Walaupun mungkin kita tidak menyukai rasa dan karakter buahnya, tentunya ada semacam bidikan-bidikan tertentu ya. Semisal sedikit bocoran buat teman-teman yang belum paham tentang Black Sapote, di Asia Tenggara khususnya, baik itu Black Sapote ataupun Mame Sapote, Indonesia itu sendiri menjadi dalam tanda kutip kiblat ya untuk pencarian dan perbanyakan bibit-bibit yang saya sebut barusan, kan seperti itu loh. Black Sapote itu ada yang bilang bukan buah meja ya teman-teman. Oh jangan salah, ketika pohon sehat ya,
sampai matang sebelum jatuh pun saya sudah mengalami ya makan di atas pohon, dan menurut saya nikmatnya dapat ya teman-teman. Hanya saja kecenderungan dari sebagian kita, pertama memiliki kamus tanam tinggal ya, artinya begitu ditanam ditinggalkan, ingin segera panen, dan sangat atau belum paham betul bagaimana caranya prosesnya melakukan pembuahan dan lain sebagainya, merawat buah. Contoh semisal saya pernah dulu 2 tahun yang lalu sempat order beberapa buah black sapote ya, buahnya cukup besar dan kelihatannya sehat, hanya ada sedikit titik-titik hitam di kulitnya, dan ternyata sudah terkontaminasi oleh lalat buah ya teman-teman. Meskipun harganya cukup mahal ya, itu adalah konsekuensi ya, konsekuensi kita dalam melakukan transaksi. Makanya saya sampaikan di depan tadi, pahami apa yang kita tanam, pahami apa yang kita beli ya. Pesan sok bijak saya, jangan sampai ketika kita membutuhkan sesuatu, baik itu sangat sederhana misal ya daun jambu atau buah apapun, ketika semisal sakit dapat rujukan, oh harus makan buah ini untuk meringankan turun panas atau apapun, kita sampai mencari-cari ke belahan dunia sana, sementara sebagian daripada kita memiliki potensi, memiliki lahan untuk ditanami sesuatu ataupun ditabu lampot ya, dan kenapa tidak kita tanam apa-apa yang kita sukai ya teman-teman, kan seperti itu kurang lebih ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini tahun depan jika kita dikasih kesehatan, umur panjang ya, beberapa ranting di sini sudah mengeluarkan buah ya, tanpa pembosteran, tanpa pupuk kimia yang aneh-aneh, dan bisa kita panen ya, seperti itu. Sebenarnya ada beberapa pohon lagi, cuman jaraknya lumayan jauh kalau ditempuh dan memakan waktu ya. Dan untuk pemupukan pada black sapote saya hanya mengandalkan itu ya, kohe kambing saya uruk, kadang-kadang disiram kalau sempat. Dan dari mana saya mendapatkan kohe kambing ini, berhubung saya tinggal di kampung, jadi dari kandang sebelah bisa saya ambil ya. Seharusnya biar enggak dipatokin ayam mencari makanan, ini dikubur lagi ya, jadi dibentuk gunungan. Hanya saja waktunya selalu menjadikan sebuah alibi kita sibuk ya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya, mengenai black sapote itu sebenarnya kalau menurut saya ya lebih bagus lagi ketika buah sehat, buah matang itu ada semacam bahan olahan atau produk terusan, semisal es krim ataupun kue bolu dan lain sebagainya. Apakah saya pernah mengkonsumsinya atau di rumah pernah membuat? Pernah ya teman-teman. Rasanya memang luar biasa enak ya, dan tingkat kemanisan aman bagi yang menderita semisal darah tinggi, diabetes atau asam lambung dan lain sebagainya ya.
Dan sekali lagi, yuk buat teman-teman pecinta buah ya, apa-apa yang saya sampaikan belum tentu sesuatu yang benar sesuai dengan isi kepala teman-teman semua ya. Bisa silahkan teman-teman silangkan informasi dari saya ya, benar atau tidak, karena tiap-tiap isi kepala adalah memiliki ide-ide kreatif yang harus dikembangkan seperti itu. Udah cukup tinggi ini ya, dulu grounding hampir 1,5 meter dan sekarang itu. Dan perlu teman-teman ketahui ya, seusia black sapote yang saya grounding ini, beberapa pohon dulu dibawa ke daerah Tegal ya, ditanam di tabulan pot dan justru menyalip pohon ini sudah berbuah ya, dan sudah direview katanya rasanya cukup enak ya, seperti itu. Oke, untuk teman-teman semua, jaga kesehatan, selamat beraktivitas, kembangkan ide-ide yang ada di kepala teman-teman semuanya ya, dan jangan berpatok pada sesuatu yang eksotis yang memiliki nilai mahal sementara kita tidak paham tentang apa-apa yang kita ikuti ya. Kenapa? Sebagai contoh ya, walaupun saya menanam beberapa pohon mame sapote ya, saya masih tetap menanam durian walaupun sedikit, walaupun bukan skala kebun, walaupun bukan kebun modern dan yang tidak ketinggalan, karena anak-anak saya menyukai singkong ya, saya masih tetap tanam singkong, apalagi di kebun yang agak jauh di sana ya teman-teman, seperti itu. Mangga juga ada beberapa pohon ya. Terima kasih, salam pecinta buah, sehat selalu ya buat teman-teman, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.